Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas PPT terakhir untuk materi tes proyeksi. PPT ini membahas tentang pemanfaatan tes proyeksi yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masih ingat mungkin tes proyeksi itu apa? Mungkin kita akan bahas sedikit. Tes proyeksi adalah alat ukur kepribadian yang menggunakan teknik proyektif. Artinya apa? Mengungkap kepribadian dengan menggunakan media atau materi sebagai tempat memproyeksikan dorongan, perasaan, atau sentimen seseorang. Nah, ini kita sudah bahas sebelumnya. Nah, kalau dari materinya, kita juga sudah bahas tentang banyak macam tes proyeksi, baik verbal maupun non-verbal. Ini juga kita bahas. Nah, penekanan pada PPT kali ini atau bahasan kita kali ini adalah adanya pertanyaan kira-kira. Kalau sudah tahu banyak macam tes proyeksi mana kira-kira yang paling tepat untuk mengukur kepribadian? Karena pasti ini akan kita hadapi saat kita harus melakukan pengukuran kepribadian seseorang. Nah, dari beberapa tes proyeksi yang sudah kita bahas, kira-kira mana yang paling tepat untuk mengukur kepribadian? Itu yang jadi penekanan pada materi kita kali ini. Untuk menentukan mana yang paling tepat, mungkin kira-kira bisa kita menggunakan pertimbangan selanjutnya. Di sini, 1, harus dilihat tujuan tesnya apa. Yang kedua, kita harus pertimbangkan validitas dan reliabilitas tes yang akan kita pakai, mana yang memiliki validitas dan reliabilitas yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga adalah penguasaan tes. Dan terakhir, ini mungkin berkaitan dengan faktor praktis, yaitu waktu yang tersedia untuk kita melakukan pengukuran kepribadian. Kira-kira 4 ini yang menjadi pertimbangan besar seandainya nanti suatu saat kita harus menggunakan tes proyeksi yang telah kita ketahui bersama sampai saat ini. Kita lihat selanjutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan tujuan tes? Nah, untuk pengukuran kepribadian atau untuk mengukur personality aspek saja. Artinya apa? Biasanya kalau kita mau melakukan tes kepribadian, pasti ada tujuan tesnya. Nah, dari tujuan tes itu kita mengetahui seberapa jauh kita mengukur kepribadian yang kita butuhkan untuk tujuan tertentu. Ada beberapa kemungkinan, salah satunya adalah total personality. Artinya, tujuan kita melakukan pengukuran kepribadian adalah untuk mengetahui keseluruhan kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. Walaupun sebetulnya secara teori memang tidak ada tes proyeksi yang bisa mengukur kepribadian secara keseluruhan, tetapi paling tidak mendekati atau lebih dalam mengetahui kepribadian seorang. Kalau memang tujuan tes itu adalah untuk mengukur kepribadian secara keseluruhan, misal untuk kebutuhan konseling, misal untuk mengetahui bagaimana kepribadian seseorang dikaitkan dengan kondisi dia saat ini. Nah, kalau untuk tujuan mengukur kepribadian secara keseluruhan, maka yang perlu kita perhatikan adalah ciri-ciri teknik proyektif apa yang dimiliki oleh tes proyeksi yang akan kita pakai. Kalau untuk total personality, biasanya suatu tes proyeksi bisa kita andalkan menjadi tes yang akan kita pakai untuk mengungkap kepribadian
kalau dia memiliki ciri-ciri teknik proyektif yang lebih banyak dibanding tes yang lainnya. Kita sudah bahas tentang ciri teknik proyektif, ada 6 poin, ada 6 poin, antara lain bahwa instruksinya harus singkat, kemudian instrumennya tidak bisa ditebak, kemudian tes itu bisa mengungkap kepribadian secara keseluruhan dan mengungkap hal-hal yang paling dalam yang tidak pernah ditunjukkan oleh seseorang. Potensi laten atau hal-hal yang ada di lapisan kesadaran yang dimiliki oleh setiap orang. Makin banyak ciri itu dimiliki oleh suatu tes proyeksi, maka pilihlah itu. Walaupun memang akan butuh waktu yang lebih lama. Kemungkinan lain adalah untuk mengungkap beberapa aspek kepribadian saja. Ini seringkali kita hadapi saat kita harus melakukan tes untuk seleksi, misal untuk menempatkan seorang pada posisi tertentu, atau kalau di pendidikan itu penjurusan misal. Jadi hanya beberapa aspek kepribadian saja, tidak keseluruhan kepribadiannya. Nah, kalau ini mungkin lebih mudah, itu dengan perhatikan tes proyeksi mana yang memiliki aspek kepribadian yang dibutuhkan. Mungkin teman-teman akan menemui ternyata bisa ada 2 atau 3 tes proyeksi yang memiliki kemampuan ini. Nah, untuk sampai pada pertimbangan dari 3 atau 4 tes proyeksi yang ada, kita harus pilih yang mana? Nah, itu pilihan pertimbangan pada aspek yang kedua. Nah, ini dari validitas dan reliabilitas tesnya. Nah, pada tes-tes proyeksi, seperti tadi kita sudah bahas, ada 2 macam tes proyeksi, verbal dan non-verbal. Maka tes proyeksi yang masuk dalam kelompok verbal biasanya memiliki validitas dan reliabilitas psikometris. Artinya ada angka kuantitatif di situ yang untuk menunjukkan bahwa instrumen ini valid dan instrumen tes ini reliable sehingga bisa dipakai sebagai instrumen untuk mengukur kepribadian. Perhatikan berapa skor validitas dan reliabilitasnya. Makin tinggi validitas dan reliabilitasnya, maka tes itu dianggap tes yang valid dan reliable. Instrumen yang dianggap bisa mengukur seperti yang kita inginkan. Nah, pada kelompok tes proyeksi nonverbal, seperti pada tes proyeksi dalam bentuk garis tangan, goresan, gambar, atau sejenisnya, itu biasanya memiliki validitas dan reliabilitas psikometris yang rendah. Nah, kalau dilihat dari sisi psikometris ini, memang tes-tes proyeksi nonverbal kebanyakan memang tidak disarankan untuk dipakai karena secara psikometris memang tidak memenuhi syarat sebagai instrumen yang bisa mengukur seperti apa yang kita harapkan. Nah, tetapi pada kelompok tes proyeksi nonverbal ini, mereka memiliki validitas klinis sehingga sampai sekarang orang masih menggunakan tes-tes proyeksi nonverbal ini sebagai instrumen untuk mengukur kepribadian seorang. Validitas klinis itu adalah akurasi pengukuran kepribadian yang sudah dirasakan oleh banyak psikolog yang menggunakan instrumen ini, sehingga mereka yakin bahwa memang instrumen ini bisa kita pakai sebagai instrumen untuk mengukur kepribadian.
Artinya bahwa instrumen ini sudah sering digunakan untuk penanganan klinis, dan ternyata memang akurat bisa mengungkap kepribadian atau aspek kepribadian yang dibutuhkan. Sehingga sampai sekarang pun kelompok tes proyeksi nonverbal ini masih sering dipakai, walaupun dari segi psikometris memang skornya rendah, tapi mereka memiliki validitas klinis yang tinggi tanpa ada skor seperti validitas dan reliabilitas psikometris. Oleh karena itu, seperti tes grafis, GAT, dan sejenisnya itu masih dipakai sampai saat ini. Walaupun mungkin ada yang membutuhkan waktu yang lebih lama seperti pada tes Rorschach. Nah, selain validitas dan reliabilitas, kalau ada beberapa tes itu muncul dan menjadi alternatif pilihan kita, maka perhatikan pertimbangan yang ketiga, yaitu penguasaan tes. Artinya apa? Ini berkaitan dengan tes mana yang kita kuasai. Dan yang kedua, ada indikasi bahwa memang tidak ada satu tes proyeksi sekalipun yang dianggap dapat mengukur kepribadian secara keseluruhan. Baik itu yang nonverbal maupun yang verbal. Nah, yang verbal seperti di poin kedua, bahwa tes proyeksi verbal yang dalam bentuk inventory test itu juga tidak ada yang dapat secara keseluruhan menilai kepribadian secara lengkap atau terdiferensiasi. Artinya bahwa tidak ada satupun tes inventory yang masuk dalam kelompok tes proyeksi verbal yang juga sanggup mengungkap kepribadian secara lengkap, terdiferensiasi, atau secara keseluruhan. Nah, pada aplikasinya ada yang menyarankan bahwa sebaiknya menggunakan beberapa tes proyeksi untuk memperoleh gambaran kepribadian seorang. Artinya bahwa ada aspek kepribadian yang tidak bisa diungkap dengan kepribadian lain, tes kepribadian lain, atau ada tes kepribadian atau tes proyeksi yang mengungkap hal yang sama tetapi saling menguatkan. Misal aspek emosi pada tes proyeksi verbal maupun non-verbal sama-sama bisa diungkap. Tetapi mereka saling melengkapi. Kalau memang saya pakai tes grafis, hasilnya X misal, ternyata pakai tes IPPS misal, ternyata hasilnya sama. Berarti aspek itu benar mewakili aspek emosi yang dimiliki oleh seseorang. Artinya sebagai penguat hasil. Bisa juga adalah selain sebagai penguat, bisa juga sebagai pelengkap. Nah, seperti sudah kita bahas, HTP misal, itu seringkali dipakai sebagai tes pelengkap saja. TAT juga bisa dipakai sebagai tes yang berdiri sendiri, tapi lebih sering sebagai tes pelengkap dari tes RO. Demikian. Jadi, pertimbangan untuk yang poin ketiga adalah disarankan memang seperti kita sebagai pemula lah, ukurannya pemula, sebaiknya memang tidak menggunakan satu tes proyeksi saja untuk mengukur kepribadian seseorang. Kecuali nanti ada yang sudah bisa membuat satu tes kepribadian sendiri dan dikembangkan sendiri dan seterusnya, sehingga cukup menggunakan satu tes kepribadian itu sendiri. Jadi kesimpulannya pada pertimbangan ketiga harus diperhatikan bahwa tidak ada satu tes proyeksi yang bisa mengukur kepribadian secara total. Sebaiknya
menggunakan lebih dari satu tes proyeksi yang sifatnya adalah untuk mendukung atau menguatkan hasil interpretasi atau melengkapi hasil interpretasi yang sebelumnya tidak didapat dari tes lainnya. Dan tes proyeksi yang kita pakai harus kita kuasai, tahu kelebihan dan kekurangannya, sehingga saat memilih tes A dan tes B sebagai instrumen untuk mengukur kepribadian, kita juga memahami atau tahu betul tentang tes A dan tes B tersebut. Begitu. Nah, yang terakhir adalah pertimbangan waktu yang tersedia. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mendapatkan sesuai dengan tujuan tes kita. Misal untuk keperluan konseling, maka memang akan dibutuhkan tes yang bisa mengungkap total personality atau mendekati kedalaman pemahaman kita tentang kepribadian seorang secara keseluruhan. Dan itu akan berbeda dengan seleksi karyawan yang biasanya memang butuh waktu yang lebih cepat untuk promosi atau penjurusan di SMA. Sehingga kalau memang waktunya memang sedikit dan hasil segera harus didapat, nggak mungkin kita pakai tes proyeksi yang membutuhkan waktu yang lama. Contohnya seperti di poin selanjutnya, seringkali pemilihan tes berdasarkan pertimbangan praktis yang dikaitkan dengan waktu yang sempit untuk segera mendapatkan hasil tes sesuai kebutuhan. Sehingga kalau untuk seleksi, nggak mungkin lah pakai TAT atau tes RO, pasti pakai tes grafis. Untuk keperluan konseling, tes RO harus dilengkapi TAT. Itu saja sudah cukup, tidak perlu pakai tes grafis. Seringkali tes grafis memang berkaitan dengan kebutuhan pemilihan instrumen atau tes untuk mengukur kepribadian saat kita hanya butuh waktu yang sedikit atau hanya ada waktu sedikit untuk bisa memberikan gambaran kepribadian seseorang. Kira-kira begitu. Nah, berdasarkan 4 pertimbangan yang telah dijelaskan tadi, sekarang saya ingin tahu apakah teman-teman sudah bisa membayangkan tes proyeksi mana yang paling mampu mengungkap lebih detail kepribadian seseorang. Kira-kira sudah tahu jawabannya yang mana? Dan pertanyaan yang kedua adalah, tes proyeksi yang sudah teman-teman jelaskan, apakah termasuk tes proyeksi yang menjadi pilihan saat harus mengungkap kepribadian seseorang? Saya yakin semuanya bisa mengungkap kepribadian, tapi apakah bisa menjawab pertanyaan yang nomor 1? Bisa ya? Oke, itu bahasan kita tentang aplikasi dari tes proyeksi, karena saat ini memang belum dibutuhkan, tapi teman-teman tetap harus mempertimbangkan hal-hal tadi saat harus menentukan tes kepribadian mana yang harus dipakai, tes kepribadian mana yang lebih baik dipakai, dan tes kepribadian mana yang bisa memberikan gambaran seperti yang kita inginkan. Demikian materi ini. Kita bahas dan selamat berpikir tentang aplikasi tes proyeksi.